إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Menjadi hamba-hamba Allah yang selalu meningkatkan iman wal Islam. Sehingga iman wal Islam menjadi bekal kehidupan di akhirat kelak. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, yang telah berjuang menegakkan agama Islam ini, yang telah menerangkan risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, sehingga tidak ada satu hal yang tidak jelas, semuanya telah diterangkan oleh baginda kita Nabi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang yang hidup di dunia ini dia sukses kecuali dia mengambil petunjuk yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia binasa ketika meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, negeri kita ini, negeri Indonesia, disebut oleh orang adalah negeri gemah ripah loh jinawi. Negeri yang semuanya ada, dari Sabang sampai Merauke, dari Maroko sampai Merauke, dari kerajaan Mojopahit Sriwijaya Mojopahit sampai ke era saat ini adalah negeri yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan yang tidak terhitung, kekayaan yang tidak terhitung, kekayaan yang tidak pernah ada orang yang membandinginya. Subhanallah al-azim, apa yang ditumbuhkan di negeri ini tumbuh dengan suburnya, sehingga negeri kita ini dijuluki oleh sebagian orang adalah surganya dunia. Semua ada, semua yang diinginkan oleh orang selalu ada di negeri ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang hidup di negeri ini dihantui oleh berbagai macam ketakutan. Dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi bencana alam, dari segi sosial, dan banyak hal yang lainnya. Seolah-olah hidup di negeri ini sudah tidak ada berkahnya lagi. Seolah-olah hidup di negeri ini seperti hidup di negeri penjajah. Seolah-olah hidup di negeri ini harus membayar semuanya. Seolah-olah hidup di negeri ini adalah mahal. Saudara-saudara,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah itu semua disebabkan bima kasabat aydikum, dengan sebab tangan kalian, dengan sebab perbuatan kalian, dengan sebab maksiat yang kalian lakukan, dengan sebab peraturan-peraturan yang kalian bikin yang menyimpang daripada syariat agama Islam. Fabima kasabat aydikum, dengan sebab tangan kalian yang mana kalian sudah berani merubah agama Allah ini. Fabima kasabat aydikum, dengan sebab kalian mulai berani mengambil jalan hidup selain jalan hidup yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatta Rasulullah SAW khatta mustaqiman fahatta an yaminihi wa an shimalihi hada sabili. Nabi pernah menggariskan garis hidup itu. Nabi mengatakan, ini jalanku yang lurus. Jalan yang sebelah kanan sebelah kiri adalah jalannya syaitan yang akan memalingkan kalian daripada jalan yang lurus tersebut. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan banyak perbuatan dosa. Fabima kasabat aydikum, kemakmuran negeri ini seolah-olah sirna dan hilang, saudara-saudara. Kemakmuran negeri ini menjadikan orang hidup semakin susah. Fabima kasabat aydikum, ini yang harus kita introspeksikan kepada diri kita. Kenapa negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini menjadi negeri yang rakyatnya sendiri tidak mampu menikmatinya? Kenapa air hujan yang banyak justru menjadikan bencana banjir? Kenapa air laut yang luas justru menjadikan bencana tsunami? Kenapa demografi yang besar justru mengancam gender tidak jelasnya laki-laki dan perempuan? Fabima kasabat aydikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu la asqainakum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya kalian beristiqamah di atas ajaran Allah ini, la asqainakum, sungguh Allah akan memberikan kalian ma'an ghadaqa, air yang banyak. Dengan air itu kita bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam. Dengan air itu kita bisa menghasilkan padi. Dengan air itu kita bisa menghasilkan jagung dan lain sebagainya sebagai ketahanan hidup kita. Tapi kenapa harga beras mahal? Kenapa kedelai tidak ditemukan dan lain sebagainya? Linaftinahum fihi wa man ya'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Justru dengan air yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai sumber kehidupan kalian, Allah ingin mencoba kalian. Allah ingin menguji kalian. Siapa di antara kalian yu'rid, berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara mereka yang menempuh jalan sendiri sehingga mereka mendapatkan azab yang banyak, azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mahalnya bahan baku, mahalnya kebutuhan masyarakat saat ini adalah bukti, saudara-saudara, bahasanya apa yang ada di negeri ini ternyata tidak berkah kepada rakyatnya, tidak memberikan berkah kepada rakyatnya. Ghala'ul as'ar, mahal, bensin mahal, sembako mahal, kehidupan serba mahal. Kemudian orang yang memiliki penghasilan yang kecil tidak bisa menikmati apa yang mereka hasilkan. Baru gajian sedikit habis. Dan juga orang yang memiliki gajian yang banyak, baru gajian sedikit pun juga habis. Tidak ada berkahnya sama sekali. Maka seorang saleh mengatakan ketika terjadi kenaikan roti yang mereka makan setiap hari, mereka mengatakan demikian, sesungguhnya kalau seandainya ada roti yang naik menjadi harganya menjadi 1 dinar,
tetap kami istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberi rezeki kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kondisi kenaikan harga pada saat ini. Saudara-saudara, ketika harga itu naik, ketika kehidupan itu mahal, malah justru banyak orang yang menggadaikan agamanya, menjual agamanya dengan 50.000 rupiah, dengan 100.000 rupiah, hanya sekedar nangis-nangis, hanya sekedar melunturkan apa yang menjadi keyakinannya. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Satu fenomena yang nyata saat ini kita lihat, puluhan orang menangisi jenazah yang non muslim hanya ingin mendapatkan rupiah yang receh, rupiah yang sedikit, menggadaikan agamanya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka inilah sebab tidak adanya berkah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas bumi Indonesia ini. Maka apa yang mesti kita lakukan supaya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tetap berkah berada bersama diri kita, dan jangan rezeki Allah, berkah Allah yang ada di tanah air kita itu hilang. Yang pertama, hendaklah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ketika nikmat itu datang banyak, bersyukur. Ketika nikmat itu datang sedikit, bersyukur. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiqamah di atas jalan Islam, dan tidak mau pindah kepada agama yang lainnya. Yang kedua, hendaklah kita menjauhkan dosa dan kemaksiatan. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu beristiqamah di atas jalan, di atas agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan air sebagai gambaran rizki dan berkahnya yang datang dari langit. Memberikan satu solusi bagi kemahalan, bagi naiknya harga yang ada di negara ini. Salah satunya adalah dengan cara meninggalkan maksiat, meninggalkan dzunub, meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Banyak sekali orang yang melakukan dosa dan tidak merasa dia berbuat dosa. Banyak sekali orang menjalankan perbuatan dosa besar dan dia menganggap itu suatu hal yang remeh. Banyak sekali kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan di negeri ini. Mereka dengan tenangnya jalan di atas bumi, padahal bumi tidak rela ketika kakinya menginjakan, kaki yang penuh dosa ini diinjakan di atas bumi. Kemudian yang ketiga, jauhkanlah diri kita ini dari perbuatan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba berdirinya seperti orang yang tidak tegap, seperti orang yang kesurupan jin. Tidak tegap dia, ke kanan ke kirinya tidak jelas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan riba dan menghidupkan sedekah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fihi riba. Akan datang sebuah zaman yang mana mereka memakan daripada riba, menghalalkan daripada riba, sampai semua orang bertransaksi dengan transaksi riba, sampai debunya pun juga debu yang berbau riba. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, agar kita ini tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, hendaklah seorang itu memenuhi timbangan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza iktaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah Subhanahu wa taala gambarkan perbuatan curang ini menyebabkan kehancuran sebuah negeri. Wa idza iktaluhum, apabila mereka menimbang, mengukur, memberikan meteran pada tanah, mengukur besar dan luasnya tanah, mengukur beratnya perdagangan tersebut, mereka mengurang-uranginya atau mengurangi kualitasnya. Ini yang menyebabkan berkah itu tidak ada lagi di bumi ini. Ini yang menyebabkan berkah yang ada di negeri ini hilang. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah jauhkanlah dusta dalam semua transaksi kita dan jual beli kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa kathratal halif fil bai'." Jauhkanlah diri kalian dari banyak bersumpah, banyak berkata-perkata yang tidak ada buktinya, banyak mengobrol janji kepada orang lain dalam jual beli. Karena itu akan menjadikan orang itu munafik dan akan menjadikan berkah itu hilang daripada diri dia. Akhrajahu Ahmad wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang khatib sebutkan tadi 4 hal atau 5 hal adalah salah satu sebab hilangnya berkah dari tanah air kita ini. Hilangnya berkah dari air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas diri kita. Banyak hal-hal yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hilangnya berkah karena sebab perbuatan manusia itu sendiri. Fabima kasabat aidikum, dengan sebab tangan-tangan kalian sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma qul. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, di hari Jumat ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, dan kepada lembaga kita Pesantren Al-Wafi ini. Dengan berkah yang kita makan, dengan berkah yang kita minum, akan melahirkan generasi-generasi yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kegagalan sebuah lembaga pendidikan adalah karena mereka jauh daripada berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa hidayah itu tidak masuk pada diri seseorang, karena hilangnya berkah dari orang itu. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksilah terhadap amalan-amalan yang setiap hari kita lakukan. Apakah dekat dengan berkah Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada kaum muslimin, bersabarlah terhadap kenaikan-kenaikan bahan pokok makanan, kenaikan BBM dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memberikan rizki kepada kita semuanya. Rizki Allah itu pasti datang. Jangan dijadikan mahalnya BBM, mahalnya bahan pangan sebagai bentuk kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Jangan khawatir dengan kenaikan yang ada saat ini, dengan kenaikan bahan pokok, BBM dan lain sebagainya. Rezeki Allah pasti akan datang kepada kita, sebagaimana kematian itu akan datang kepada kita. Mahalnya BBM tidak dibalas dengan acara demonstrasi besar-besaran yang menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, yang menjadikan fasilitas umum tidak bisa lagi digunakan.
Kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita masing-masing. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak berguna seharusnya sudah mulai dipertimbangkan. Ketika bahan bakar naik, makanan naik, koreksi lagi pengeluaran kita. Apakah ada pengeluaran-pengeluaran kita yang tidak berguna? Segera kita hapus dalam jadwal aktivitas kita. Jangan akhirnya kita melakukan perusakan-perusakan. Jangan akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya itu dilarang dalam agama kita. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia dan seluruh kaum muslimin, ketahuilah bahasanya inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesulitan mesti ada kemudahan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan adanya kenaikan ini orang menjual harga dirinya, orang menjual agamanya, orang mengambil cara yang haram untuk mendapatkan rezekinya. Mereka menganggap itu adalah sebuah solusi. Tidak, justru akan menyeret dia ke dalam api neraka, justru akan memenjarakan dia dengan azab Allah di dunia ini. Ketahuilah bahasanya al-barakah dengan yang sedikit, al-barakah ma'al qalil, yang berkah itu bersama yang sedikit. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan demikian? Ta'amul itsnain kafi thalathah wa ta'amul thalathah kafi arba'ah. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Menunjukkan al-barakatu ma'al qalil, berkah itu bersama yang sedikit. Buktinya para sahabat Nabi, apakah Nabi SAW merekrut sahabatnya langsung banyak? Tidak, tapi dengan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi berkah, menaklukkan Romawi dan Persia. Nabi SAW mengalahkan pasukan kafir Quraisy dengan banyak atau sedikit jumlah pasukan, justru dengan sedikit jumlah pasukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menjadi kelompok-kelompok yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, rezeki itu pasti datang kepada kita. Jangan khawatir dengan mahalnya bahan pokok, dengan mahalnya bensin. Kalau seandainya terjadi kemahalan harga BBM sampai mencapai angka yang tidak kita pikirkan, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian introspeksi terhadap diri kita kembali. Mungkin banyak sekali kita menumpuk dosa selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua terhadap apa yang kita lakukan, terhadap dosa yang kita lakukan, baik itu nyata ataupun tidak nyata, baik itu nampak ataupun tidak nampak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi arzaqina wa fi ta'amina wa fi syarabina wa fi ma'ashina wa fi jami' a'malina kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik wa ala dinik wa ala istiqamatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.